Hello guys, welcome back di channel Ngocehin Film. Hari ini aku mau bahas film psikopat yang cukup unik guys, dan beda dari film psikopat-psikopat lainnya. Kenapa? Karena secara tidak langsung film ini menjadi salah satu peringatan juga buat kaum Adam. Ya, khususnya cowok-cowok yang hobi banget melakukan one night stand sama cewek-cewek random yang baru aja kalian kenal gitu kan. Baru aja ketemu di klub, terus mau aja langsung dibungkus ke hotel. Dan uniknya, film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2018 sampai dengan 2020 guys. Nah, berdasarkan kesaksian wawancara polisi dan keterangan rinci para saksi, film ini tuh menggambarkan kejadian yang terjadi di hutan wilayah Hood River, Oregon di Amerika guys. Nah, jadi konsepnya film ini tuh dibuat seperti kucing dan anjing guys. Kenapa? Karena mereka ini saling kejar-kejaran dan kita ini sebagai penonton itu nggak tahu di sini tuh siapa sih yang salah. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya. Di awal scenes, film ini memperlihatkan seorang wanita yang terlihat sedang ngos-ngosan berlari kencang memakai baju merah sambil menangis dengan kuping yang penuh darah. Kemudian scenes berpindah di mana terjadi adegan kejar-kejaran dengan mobil. Terlihat wanita tadi berusaha kabur dari kejaran mobil seorang pria yang juga berusaha untuk menembaknya guys. Karena tembakan dari pria tersebut, mobil wanita itu akhirnya terbalik guys. Dan ia akhirnya kabur menuju hutan. Pria tersebut terlihat marah dan kesal, akhirnya ia pun mengejar wanita itu. Nah, sambil ketakutan, wanita tersebut berusaha mencari tempat bersembunyi di dalam hutan. Dan akhirnya ia menemukan sebuah rumah di tengah hutan untuk mencari pertolongan. Kemudian wanita ini menggedor rumah tersebut, yang ternyata rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami istri yang sudah tua guys. Lalu tiba-tiba scenes berpindah di mana terlihat pria yang mengejarnya tadi sudah masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari wanita tersebut di setiap sudut ruangan. Dan siapa sangka, bukannya menemukan wanita tersebut, ternyata pria itu malah menemukan jasad seorang kakek atau seorang pria yang berlumuran darah di dapur guys. Dan akhirnya pria tersebut menemukan wanita itu yang ternyata sedang bersembunyi di dalam sebuah freezer guys. Oke, scenes pun berpindah ke alur mundur. Ya, jangan bingung guys, ini maju mundur memang. Nah, di scenes ini memperlihatkan awal mula pria dan wanita ini bertemu. Terlihat di sini mereka ini adalah pasangan normal pada umumnya ya guys, yang baru kenalan di bar dan udah mau one night stand. Di mobil terlihat percakapan mereka ini mengarah untuk melakukan seks yang menyenangkan, dan wanita ini mengungkapkan kalau ia ingin memastikan kalau pria ini yang baru aja dia kenal ini bukan pembunuh berantai. Tentu saja pria ini yang mendengar pertanyaan seperti itu langsung menjawab dengan spontan bahwa dia bukanlah orang seperti itu. Lalu scenes pun berpindah memperlihatkan pria ini sedang mencekik leher wanita ini dengan sangat keras. Bukannya kesakitan, wanita ini malah menyuruh pria tersebut untuk mencekiknya lebih keras. Petisnya cukup unik ya guys. Setelah beberapa waktu dicekik, tiba-tiba wanita ini menyuruh laki-laki ini untuk berhenti guys. Setelah berhenti, bukannya senang, wanita ini malah terlihat kecewa dan ia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan pria itu. Karena pria itu merasa bingung dan ia merasa ia serba salah, apa maunya si cewek ini. Apalagi si adeknya itu udah gak tahan mau berontak ya guys. Pria ini pun mulai emosi dan mengikat cewek ini lagi, menamparnya dan mengancamnya. Kemudian dengan sangat ketakutan, wanita itu tiba-tiba mengucapkan Mr. Snuffleupagus. Scenes pun berpindah lagi ke dalam mobil, di mana wanita ini mengatakan beberapa peraturan yang akan mereka coba saat seks nanti ya guys. Di mana jika wanita itu mengucapkan Mr. Snuffleupagus, artinya pria itu harus berhenti dari aktingnya atau dari permainan yang mereka lakukan. Walaupun agak ragu, akhirnya pria itu mengatakan ia bersedia menuruti permainan atau permintaan wanita itu. Cowok mah kalau soal begituan gas ya. Setelah mengatakan Mr. Snuffleupagus, sontak pria itu langsung melepaskan borgol dan meminta maaf. Dan siapa sangka, bukannya ketakutan, wanita itu malah menyukai dan merasa terangsang dengan akting pria itu guys. Dan
Ia mengatakan bahwa ia ingin break sebentar gitu guys. Selanjutnya, scenes pun berpindah pada dua sosok pasangan kakek nenek tadi ya guys. Di sini diperlihatkan bahwa keromantisan dan keharmonisan pasangan tua ini. Nah, seketika kedamaian kakek nenek ini terpecah guys karena mendengar teriakan wanita yang meminta tolong dari depan pintu rumah mereka. Karena kasihan, kakek nenek itu menyuruh wanita itu masuk. Dan dengan rasa prihatin, mereka mengatakan mereka akan menelpon polisi agar wanita itu aman dari pria yang mengejarnya. Namun wanita ini malah membunuh kakek itu guys. Setelah mendapatkan obat, nenek itu akhirnya turun dan kaget melihat suaminya sudah berlumuran darah. Tanpa rasa bersalah, wanita itu mengatakan kalau ya dia tidak sengaja melakukan itu karena ia tidak mau kakek itu menelpon polisi guys. Akhirnya nenek itu berhasil kabur guys setelah mengatakan untuk mengurungnya di basementnya saja. Tidak sempat mengejar nenek, wanita ini malah melihat pria yang tadi mengejarnya sedang menuju ke arah rumah tersebut. Wanita ini pun segera berlari ke dalam rumah lagi dan mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Oke, lanjut alur mundur lagi guys. Di scene sini memperlihatkan wanita ini mengeluarkan sebuah drugs atau sabu-sabu lah ya guys, bisa kita sebut begitu. Nah, awalnya laki-laki ini kaget dan ia menolak karena ia sudah lama sekali tidak menyentuh barang seperti itu. Namun wanita itu membujuknya terus dan mengatakan kalau ini adalah hari ulang tahunnya dan ia lebih terangsang kalau sambil pakai kokain. Si cowoknya pun akhirnya mau-mau aja ya guys. Setelah mereka berdua ngeplay bareng, dan tiba-tiba di tengah pertukaran jigong tersebut, anehnya wanita ini malah jadi bad mood tanpa sebab. Yang membuat pria ini makin bingung dan kesal. Iyalah, mana si adeknya pasti udah berontak banget itu. Akhirnya mereka berdua sama-sama merajuk ya guys, bad mood. Dan pria tersebut mengatakan kalau dia mau pergi dan pulang sajalah. Karena menyadari pria itu mau pergi, wanita itu hendak menyentrum pria tersebut. Namun terlihat pria itu sudah tepar duluan di depan lorong kamar guys. Ternyata yang diberikan wanita itu kepada pria itu bukanlah kokain, melainkan ketamin yang bisa membuat orang menjadi hilang kesadaran atau lemas. Ya guys, bukan main gilanya, ternyata betina ini adalah betina psikopat. Dan ia malah menyiksa pria ini dan menyayat namanya di dada pria ini dengan pisau. Setelah puas, wanita psikopat ini menggeledah barang-barang milik pria ini. Dan ia terkejut, ternyata pria ini adalah seorang polisi guys. Nah, karena menyadari pria ini adalah seorang polisi, betina psikopat ini memutuskan untuk membunuh pria ini. Namun dengan setengah sadar dan sedikit lemas, pria ini menembak betina psikopat ini. Sayangnya meleset guys, cuma kena kupingnya doang. Karena sangat shock dan takut dengan tembakan-tembakan dari pria ini, wanita ini kabur dan mencari pertolongan. Ia berlari menuju jalan dan membunuh seorang wanita dan memakai pakaiannya dan membawa kabur. Banyak banget dannya cok. Dan gilanya, wanita ini membunuh seorang wanita dan memakai pakaiannya, lalu membawa kabur mobil orang lain. Scenes pun berpindah ke alur maju lagi guys. Saat pria ini sudah menemukan betina psikopat ini di dalam freezer, bukannya cepat-cepat membunuh betina gila ini, pria ini malah memborgolnya dulu. Ya, karena dia tahu ia adalah seorang polisi dan ia tidak bisa melakukan main hakim sendiri gitu guys. Sambil menunggu rekannya yang sudah pria ini hubungi untuk datang ke lokasi, pria ini malah berbincang-bincang dengan psikopat betina ini guys. Lalu betina psikopat ini menyemprotnya dengan sebuah cairan dan menggigit leher pria itu dengan brutal sampai pria ini mati tolol kehabisan darah guys. Tidak lama kemudian tiba-tiba rekan polisi pria ini datang. Dan dengan teknik manipulasi tingkat dewanya, betina psikopat ini melepas celananya dan berlagak seolah-olah ia diperkosa oleh pria tadi guys. Dengan keluguan dan ketololan polisi, wanita ini terhasut untuk menolong betina psikopat ini dan ingin sesegera mungkin membawa wanita psikopat ini ke rumah sakit karena ia menyangka bahwa wanita ini adalah korbannya. Sedangkan polisi pria itu sempat ragu karena yang ia tahu rekannya itu menelponnya untuk datang ke tempat. Masa tiba-tiba ia mati sekarang? Tapi karena polisi cewek ngotot, ya tahulah sendiri ya guys, namanya juga cewek. Karena sudah sangat terhasut oleh akting wanita psikopat ini, dua polisi ini pun akhirnya memutuskan untuk menolong wanita itu menuju ke rumah sakit. Saat menuju ke perjalanan ke rumah sakit, tiba-tiba mobil polisi ini terhenti karena mereka berdua melihat seorang nenek-nenek yang berlari ketakutan meminta pertolongan mereka. Saat nenek ini menjelaskan apa yang terjadi kepadanya dan suaminya,
Tiba-tiba nenek ini pun ditembak oleh si kopet betina ini guys. Sontak, kedua polisi ini pun bingung dan shock guys, karena orang yang ingin mereka tolong ternyata adalah pelaku atau psikopatnya. Lalu betina psikopat ini menyuruh polisi wanita ini untuk keluar dari mobil. Tidak lama dari itu, ia pun memutuskan untuk menembak polisi laki-laki ini guys. Setelah betina psikopat ini puas membunuh polisi laki-laki itu, ia pun dengan santainya keluar mobil dan betina psikopat ini mencoba menarik perhatian mobil lain yang sedang lewat guys. Akhirnya berhentilah satu mobil yang dikendarai oleh seorang bibi koboi. Karena prihatin dengan kondisi wanita tersebut, bibi ini pun berniat untuk menolong dan membawa masuk wanita itu ke dalam mobil. Dan entah apa yang merasuki betina psikopat ini, setelah ia masuk ke mobil, ia pun melamun guys. Dan dengan lemasnya, tiba-tiba ia mengarahkan pistol untuk menembak bibi tersebut. Namun, dengan cepatnya bibi koboi ini langsung menembak duluan betina psikopat ini guys, akhirnya ya. Dan akhirnya betina psikopat itu pun mati perlahan-lahan di dalam mobil bibi hero koboi ini guys. Film pun selesai. Jadi, kesimpulan dari film ini adalah jangan mudah percaya dengan orang yang baru saja kalian kenal guys. Apalagi hanya untuk kesenangan satu malam. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. See you next video. Bye-bye.